Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Karena ini udah menunjukkan pukul 19.30, jadi aku izin untuk mulai ya, teman-teman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mungkin boleh dong teman-teman biar aku tahu kabar-kabar teman-teman. Boleh banget untuk share reactionnya atau mungkin boleh banget untuk kolom chat di kolom komentar. Gitu, oke. Oke, harapannya semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan semangat selalu ya, teman-teman. Gitu. Oke, teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adelia. Di sini saya akan memandu jadi moderator ya, teman-teman, pada webinar kita malam hari ini. So, di sini aku ucapkan selamat datang lagi kepada kakak-kakak semuanya di webinar SAC dengan tema Understanding the Chevening Selection Criteria. Nah, teman-teman, tidak terasa ya, sekarang kita udah ini 10 hari sejak dibukanya pendaftaran Chevening pada 4 Agustus 2026 kemarin. So, di sini buat teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk aplikasi Cheveningnya, semoga webinar ini sangat relevan dan membantu teman-teman supaya persiapannya itu lebih matang. Nah, kira-kira apa aja sih Kak yang akan kita bahas di webinar malam ini? Ada 3 topik utama, teman-teman. Yang pertama kita akan tahu gambaran umum alur dan persyaratan administrasi cheveningnya. Kemudian kita akan tahu nih tips and trick mempersiapkan aplikasi chevening. Dan yang terakhir kita akan dengar langsung nih pengalaman nyata dari chevening awardee-nya. Jadi buat teman-teman semua di sini, pastikan menyimak sesinya sampai selesai ya. Karena nanti akan ada sesi Q&A juga. Jadi selama sesi materi, teman-teman boleh mempersiapkan pertanyaannya dan boleh nanti di chat di kolom komentar untuk kita bahas ya dan diskusikan dengan narasumbernya. Dan tentunya teman-teman hari ini kita tidak sendiri, kita akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu ada Kak Erni. Kak Erni ini beliau merupakan MSc Advanced Midwifery Practices from Anglia Ruskin University Access UK. So, mungkin aku mau sapa dulu nih Kak Erni yang terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kak Erni. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Oke, Waalaikumsalam Kak Erni. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman di sini semuanya juga dalam keadaan sehat ya. Oh ya, Alhamdulillah. Kak Erni, terima kasih ya Kak ini udah menyempatkan waktunya nih untuk hadir dan berbagi insight dengan teman-teman semuanya di sini. Oke, mungkin sebelum kita nanti ke sesi materi dari Kak Erni, sekarang ada sedikit informasi nih teman-teman yang akan disampaikan oleh SAC Team. So, langsung saja kepada Kak Agung, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Del. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam juga Kak Erni. Aku share screen terlebih dahulu ya. Harapannya apa yang akan aku share ini bisa membantu teman-teman semua untuk lanjut studi ke UK ini seperti Kak Erni dengan beasiswa Chevening. Oke, Oke, sedikit teman-teman, kita minta waktunya sebentar untuk perkenalan kembali nih dengan Study Abroad Center Indonesia. Mungkin di sini ada dari teman-teman semua yang baru hadir dan belum kenal dengan SAC itu apa sih dan apa saja layanan yang bisa diberikan dan seperti apa layanan SAC itu bisa membantu teman-teman untuk bisa lanjut studi ke luar negeri gitu. Oke, sedikit informasi buat teman-teman. Jadi SAC singkatan dari Study Abroad Center Indonesia. Kita merupakan lembaga bimbingan studi luar negeri yang sudah terdaftar di kementerian ya teman-teman. Dan selama kurang lebih 4 tahun terakhir ini, kita telah membantu lebih dari 50.000 students yang tersebar di seluruh Indonesia untuk melanjutkan studi ke negara tujuan studi masing-masing, lanjut studi ke university top dunia, dan juga lolos dari seleksi beasiswa, serta persiapan bahasanya juga gitu teman-teman. Dan kita juga bisa membantu teman-teman untuk jenjang S1 atau bachelor's degree, kemudian juga dari master's dan juga doctorate gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa alumni kita nih, teman-teman, dan ada juga ya teman-teman ke UK. Nah, ini ada juga ke Ernie gitu ya. Di sini ke UK itu ada beberapa dan juga ada ke negara-negara lainnya, termasuk seperti di Australia, di Amerika, di Belanda, di Thailand, dan bahkan juga ada yang di dalam negeri nih. Nah, nanti teman-teman feel free untuk approach ke kita untuk informasi lebih lengkapnya. Oke, dan salah satu layanan yang utama yang diadakan di SAC, Study Abroad Center Indonesia adalah layanan SAC Agency atau Free Consultation buat teman-teman semua yang berencana melanjutkan studi ke luar negeri dan ingin mendapatkan pendampingan studi ke luar negeri dan gratis. Kita Jadi teman-teman bisa konsultasi dengan kita secara gratis dan selain itu studi ke luar negeri itu dengan membantu mendaftarkan dan memperoleh a letter of acceptance dari university yang bermitra dengan kita untuk lanjut studi ke luar negeri teman-teman. Jadi once teman-teman nanti sudah dapat LOA unconditional, teman-teman akan kita bantu juga pengurusan visa studi ke negara tujuan studinya begitu.
Dan tidak lupa kita dari SAC akan memberikan benefit yaitu pre-departure briefing hingga reimbursement untuk biaya tes kesehatan selama proses pendaftaran kampus di luar negeri. Dan kita hanyalah satu-satunya agen di Indonesia yang mengcover terkait dengan biaya ini gitu. Nah, terkait dengan oh, sorry. Terkait dengan visa, nah ini lihat di slide-nya, ini ada banyak ya student kita, alumni-alumni kita yang sudah kita bantu juga untuk visanya. Ada juga dari mereka tuh yang sudah mendapat beasiswa PDP maupun beasiswa chevening juga ke lanjut studinya ke UK. Dan kita juga ada yang ke Australia gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kan temanya chevening ya, teman-teman semua pasti tahu kalau chevening pasti fokusnya ke UK. Kalau di SAC bisa bantunya kemana? Nah, ini kampus-kampus di UK yang kita bisa bantu itu banyak teman-teman. Termasuk kalau misal di, for example, mungkin di London gitu ada di Goldsmith, ada Queen's Mary University of London, terus juga ada University of Sheffield, Exeter, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, and etc. Nah, terus banyak banget universitas yang bermitra dengan kita ini sudah masuk ke dalam Russell Group gitu. Jadi teman-teman feel free untuk approach ke kita untuk bisa kita bantu proses aplikasi ke uh, UK Universities dan nanti walaupun memang beasiswa chevening itu tidak mewajibkan teman-teman mendapatkan LOA terlebih dahulu ketika pendaftaran, tapi teman-teman alangkah baiknya nih sudah bisa menyiapkan dari sekarang untuk bisa dibantu proses pendaftaran ke UK Universities. Karena kan tujuan untuk beasiswa chevening adalah teman-teman bisa lanjut studi ke UK gitu. Nah, ini ada sedikit tampilan kalau misalnya teman-teman bisa cek nanti di websitenya dari Chevening langsung ya. Di sini teman-teman bisa cek course-nya apa saja yang tersedia di Chevening. Ini contohnya yang sudah aku coba cari. Salah satunya ada di Aberystwyth University. Nah, ini ada beberapa Chevening partner ya. Jadi kalau di universitas yang memang sudah masuk ke dalam list Chevening ya, universitas teman-teman yang teman-teman tuju masuk ke list Chevening dan masuk ke dalam list mitra kita, kita juga bisa bantu teman-teman untuk mendaftar ke universitas tersebut gitu. Nah, kalau selain di UK sebenarnya kita bisa banyak juga ya ke Australia, terus juga ada ke US, ke Kanada gitu. Dan juga ada ke Swiss maupun ke negara-negara lainnya di Eropa gitu. Terus juga ada ke Singapura dan Malaysia. Nah, dan negara-negara lainnya. Tapi ini aku tampilkan sedikit aja untuk step by step-nya. Teman-teman just tell us your dream university and program. Ini bisa di-scan QR code-nya atau dihubungi kita di link tersebut atau di nomor WhatsApp. Setelah teman-teman selesai konsultasi dan mengirimkan dokumen teman-teman ke universitas tujuan gitu. Lalu nanti teman-teman once sudah dapatin LOA unconditional, kita akan membantu teman-teman juga untuk proses visa application-nya gitu. Dan benefitnya ini prosesnya sangat mudah teman-teman. Terdapat application fee waiver untuk universitas-universitas ternama juga di dunia. Terus juga kita akan memberikan dukungan penuh sampai mendapatkan approval visa dan kita akan memberikan reimbursement biaya tes kesehatan untuk proses pengurusan visa ke UK. Karena kalau Chevening kan prosesnya ke UK ya teman-teman. Ini dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar ke universitas secara umum. Itu ada CV, recommendation letters, kemudian juga ada essay atau motivation letternya, dan jangan lupa paspornya ya, serta ijazah dan transkrip akademik. Dan pastinya ada gerbangnya, yaitu ada IELTS maupun double IBT yang teman-teman bisa eh, ikut tes yang terlebih dahulu. Kalau misalnya mau persiapan IELTS-nya, kita juga menyediakan gitu, baik secara offline di Semarang maupun secara online dengan daring ya, dengan platform daringnya gitu. Lalu ini proses pendaftarannya kurang lebih waktu tunggunya sekitar 2 sampai 5 minggu. Jadi nanti teman-teman feel free untuk approach ke kita dengan scan QR code yang ada di sini, maupun hubungi kita di WhatsApp 0858 1999 1949. Dan jangan lupa kita akan memberikan bonus reimbursement biaya tes kesehatan buat teman-teman. Study Center Indonesia, Your Dream Education starts here. Feel free kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan boleh hubungi kita di QR code yang tadi maupun hubungi admin kita. Terima kasih teman-teman, saya kembalikan ke Kak Adel. Baik, terima kasih Kak Agung atas informasinya. Jadi gitu ya, kalau teman-teman nanti tertarik untuk kami bantu melalui SAC Agency, boleh banget langsung hubungi admin SAC. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi materinya yang akan dibawakan oleh Kak Erni. So, kepada Kak Erni, dipersilahkan ya Kak. Baik, terima kasih Kak Ardelia. Bentar ya, izin aku share screen dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita semua bisa berkumpul malam hari ini. Sebenarnya ini mungkin menuju ke Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu, long weekend lagi gitu ya teman-teman. Ini saya sangat mengapresiasi semangatnya ya, karena mungkin masih menyempatkan sisa-sisa energinya mungkin ya, sisa-sisa energi setelah satu pekan mungkin bekerja atau mungkin punya kesibukan yang lain begitu. Tapi teman-teman masih semangat untuk menyimak webinar pada malam hari ini yang diadakan oleh SAC.
Oke, jadi saya dititipi oleh teman-teman tim panitia dari SAC untuk sharing ya. Ini nanti mungkin saya lebih kepada sharing dan mungkin cerita tentang bagaimana mungkin proses secara keseluruhan atau general ini ya information tentang Chevening Scholarship, dan sebenarnya juga teman-teman bisa banget untuk ekspor informasi yang saya sampaikan ini di websitenya Chevening begitu. Oke, mungkin langsung saja ya teman-teman ya. Jadi ini yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Kemudian mungkin spill sedikit tentang Chevening Scholarship. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan nama Chevening Scholarship karena yang saya tahu juga mungkin UK, United Kingdom itu adalah salah satu destinasi negara favorit bagi para international student, termasuk mungkin yang berasal dari Indonesia ya. Dan mungkin dari banyak negara-negara lain ya, terutama mungkin negara berkembang, kayaknya UK ini masih jadi salah satu destinasi negara favorit untuk studi lanjut begitu. Nah, kabar baiknya UK sendiri ini punya beasiswa yang diadakan oleh government-nya mereka ya. Jadi ada yang namanya uh, Chevening Scholarship ini begitu. Dan uniknya Chevening ini uh, adalah beasiswa yang ditujukan kepada para future global leaders gitu. Jadi para pemimpin masa depan yang berasal dari berbagai negara begitu. Jadi tidak hanya Indonesia tapi juga banyak negara yang bisa tercover oleh beasiswa Chevening ini begitu ya. Dan Ini. kayaknya cukup well established ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini beasiswanya sudah cukup lumayan lama sejak tahun 1983 dan alumninya sudah tersebar dari berbagai penjuru dunia begitu ya. Hampir 50.000 alumni dari berbagai negara. Lalu dari tipe awardnya sendiri ya, jadi ada dua tipe award teman-teman. Jadi ada Chevening Scholarship, ada Chevening Fellowship. Kalau mungkin teman-teman masih belum tahu ya, mungkin ini adalah percobaan pertama atau baru pertama kali mendengar Chevening. Jadi ada dua kategori, ada Scholarship dan Fellowship. Dan keduanya sama-sama akan diseleksi oleh British Embassy dan panel global yang memang sudah disiapkan oleh mereka, begitu ya. Jadi ini teman-teman mungkin kalau misalkan nanti cek di website Chevening, kemudian apa aplikasi yang sedang op ya untuk saat ini, teman-teman langsung pilih saja di Indonesia gitu ya, negara kita Indonesia. Kemudian yang lagi dibuka itu ada dua sekarang. Chevening untuk fellowship, ini terutama untuk yang kajian studi Islam ya di Oxford. Ini juga terbuka sampai 6 Oktober 2026. Ini yang tidak berdegree ya, tidak bergelar. Jadi ini seperti kayak kamu short course begitu, tidak ada gelarnya dan kalau kita baca mereka itu lebih spesifiknya ke riset kajian Islam seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bagi yang mungkin linear dengan atau mungkin berkaitan dengan uh, ini bidang ini boleh banget dicoba gitu. Nah, ini yang banyak sekali yang memburu beasiswa ini. Yang kedua adalah Chevening Scholarship. Kalau Chevening Scholarship ini yang dia akan bergelar ya, ada degree-nya. Kalau ini nggak ada gitu. Mungkin dapatnya semacam sertifikat aja gitu ya. Nah, ini yang teman-teman akan diberikan kesempatan untuk kuliah di banyak kampus di Inggris. Um, Opsinya banyak sekali. Kalau yang ini spesifiknya di Oxford gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek antara dua ini eh, mana yang teman-teman interest begitu ya. Nah, untuk secara gambaran ya, selection prosesnya untuk timelinenya sebenarnya dari tahun ke tahun itu tidak banyak berbeda. Ya, kayak sekarang ya, kita pembukaannya Agustus, kemudian closingnya di Oktober. Ini kelihatannya durasinya panjang. Tapi sebenarnya kalau benar-benar disiapkan ini apa ya, ibaratnya cukup challenging ya. Challengingnya terutama pada proses penulisan esai mungkin ya. Terus mungkin juga pengisian formulir online-nya itu tidak bisa sekali duduk selesai kalau menurut saya sih. Jadi mungkin teman-teman butuh kayaknya beberapa kali untuk open aplikasinya dan mengisinya nyicil lah, ibaratnya nyicil ngisi begitu. Ini kayak gambaran secara keseluruhan sampai nanti berarti kalau teman-teman daftar yang untuk periode tahun ini, tahun Agustus 2026, otomatis proyeksinya adalah teman-teman akan berangkat ke Inggris sekitar bulan September atau Oktober tahun depan, 2028. Jadi aplikasi tahun sekarang akan diproyeksikan untuk berangkat tahun depan, gitu ya. Nah, beasiswa ini sebenarnya cukup banyak diminati oleh para aplikan karena ya yang paling mendasar adalah dia ngasih beasiswa fully funded.
Jadi hampir semuanya dibayari sama dia, termasuk visa aplikasi, apa application, kemudian penerbangan ya kita dapat dibiayai untuk tiket pesawat pulang pergi, kemudian akomodasi selama di sana, travel, SPP-nya dibayari, kemudian ada biaya-biaya cakupan yang lain. Ini detailnya di sini. Ya, jadi SPP-nya dibayar, dapat uang pesawat pulang pergi dari bandara terdekat. Kemudian ada uang kedatangan juga ya, uang kedatangan nyampe di UK kita ada uang kedatangan, ada uang untuk visa, uang untuk nanti kepulangan juga dapat. Kemudian tes kesehatan ketika di Indonesia juga dibayari. Kemudian juga di sini untuk uang biaya hidup ya, stipend bulanannya itu ada pengkategoriannya kebetulan ya. Jadi ada dua, dalam London dan luar London gitu ya. Karena memang London kan biaya hidupnya kayaknya paling tinggi ya dari kota-kota yang ada di UK begitu. Jadi agak sedikit berbeda dan menurut saya sih jangan khawatir ya tentang besaran besaran uangnya. Apakah cukup Kak gitu? Insya Allah cukup sih kalau dari versi saya ya. Dan itu mesti akan selalu direview sama mereka gitu. Jadi akan direview, tidak mungkin kayak tahun ini mungkin tahun sama kayak tahun sebelumnya. Biasanya sih pasti akan ada kenaikan ya, mungkin karena inflasi dan seterusnya. Jadi akan disesuaikan dengan em, kayak cost tahun itu berapa gitu. Itu sih. Nah, ini mungkin eligible kandidatnya teman-teman bisa baca juga ya secara spesifik di websitenya. Otomatis kita Indonesia kita masuk, kemudian kita diharapkan pulang ke Indonesia ya 2 tahun after study. Kemudian kita diharapkan juga punya sertifikat ya sudah selesai dalam proses studi kita mungkin D4 maupun S1 atau mungkin profesinya. Bahkan mungkin kalau teman-teman sudah sempat S2 di dalam negeri, boleh nggak S2 lagi? Boleh. Teman-teman sudah S3, boleh nggak daftar S2 lagi pakai Chevening? Boleh gitu. Jadi ini kayak minimum aja ya, kamu sudah punya ijazah S1 ya untuk aplikasi. Kalaupun misalkan sudah S2, S3, diperbolehkan. Karena ini bukan apa ya, berarti beasiswanya diakses berdasarkan kamu eh, apa ya secara kualitas individunya gitu. Kamu orang yang dicari sama mereka enggak gitu. Jadi tidak membatasi kamu sudah punya gelar S2 atau mungkin S3 sebelumnya tetap boleh didaftari gitu. Kemudian punya paling tidak 2 tahun work experience ya yang setara sama 2.800 hours. Kemudian mendaftar dan mungkin kamu sudah punya nanti diterima di salah satu kampus yang sudah kamu tuju. Ini kemudian tipe untuk work experience-nya teman-teman. Jadi macam-macam banget yang bisa mereka terima. Jadi 2.800 ini bisa dikalkulasikan dengan berbagai jenis employee yang teman-teman miliki. Employment-nya ada mungkin yang full time ya, teman-teman kerja. Mungkin orang-orang Indonesia biasanya kan mulai jam 8 sampai jam 4 sore, ada yang mungkin 8 jam per hari, ada yang mungkin 7 jam per hari, dan seterusnya. Jadi full time employment bisa kamu masukkan, atau bahkan mungkin cuma part time ya, part time. Barangkali kalian punya part time, kemudian kalian kombinasikan sama voluntary work, misalkan teman-teman aktif di organisasi komunitas masyarakat, LSM barangkali, atau NGO barangkali, yang mungkin teman-teman nggak dapat duit itu biasanya bisa dikonversikan juga dalam jumlah pengalaman jam kerja ya, atau mungkin internship ya, internship magang, baik mungkin dibayar maupun unpaid internship. Nah, ini untuk tahun ini ya teman-teman ya secara jelas declare mereka statement ya 2.800 hour ini harus didapatkan setelah teman-teman menyelesaikan undergraduate degree gitu ya. Jadi ini berdasarkan perhitungan ya 35 jam per week begitu ya. Ya mungkin meskipun kita tahu ya mungkin orang Indonesia itu kan terkenal banget suka kerja ya, suka kerja dalam artian mungkin bisa saja kamu seminggu dalam satu hari itu kerja lebih dari 12 jam. Ada loh yang seperti itu kan ya, beberapa menti yang saya temui itu misalkan dari pagi sampai sore dia itu kerja di kantor, kemudian malamnya itu dia masih nyambi misalkan part time jadi mentor, ngelesin, atau dia mungkin punya usaha sendiri gitu ya. Jadi kadang itu para aplikan itu bahkan mungkin lebih ya. Kita itu 35 jam seminggu itu kayaknya lebih gitu. Tapi mungkin di sini teman-teman perlu lebih bijaksana ketika nanti memasukkan pengalaman kerja ya gitu ya. Mungkin saya akan
kasih tips untuk prioritaskan pekerjaan jenis-jenis pekerjaan yang memang nanti itu ada kaitannya dengan aplikasi teman-teman atau mendukung aplikasi teman-teman begitu ya. Ini biasanya yang kebingungan seperti ini situasinya adalah orang-orang yang sudah bekerja lama gitu ya. Mungkin sudah di posisi middle karirnya atau mungkin sudah di level manager dan seterusnya ya. Jadi mereka yang punya pengalaman kerja belasan tahun biasanya mereka bingung kak mana kak yang harus tak masukkan gitu apakah dimasukkan semua dan seterusnya. Nah ini biasanya perlu dipilah-pilah, tapi kalau misalkan teman-teman yang misalkan fresh grade ya memang benar-benar 2 tahun pengalaman kerja atau 3 tahun pengalaman kerja, nah itu mungkin eh, belum terlalu banyak ya, jadi bisa dimasukkan di sana gitu. Nah, ini nggak usah terlalu bingung ya. Ini mungkin untuk yang baru pertama kali daftar. Jadi 2.800 bagaimana ngitungnya? Itu nanti di websitenya mereka otomatis akan terhitung. Teman-teman tinggal input aja itu nama pekerjaan, posisinya, dan mungkin nama institusi atau lembaganya gitu ya. Nanti otomatis secara ada perhitungan kalkulator digital online-nya gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung hitung ini secara manual gitu ya. Teman-teman tinggal menyiapkan daftar pekerjaan mana saja yang kalian akan masukkan di aplikasi. Nah, kemudian ini yang paling gongnya di sini ya, karena ini adalah jantung dari proses aplikasinya. Ada 4 jenis SI, teman-teman. Ada leadership and influence, kemudian networking dan relationship building, kemudian pemilihan jurusan dan global challenge, dan yang terakhir adalah career plan dan impact. Ini saya sarankan jangan sampai teman-teman kayak ibaratnya ini ya, apa namanya, proyek Roro Jonggrang. Ibaratnya kayak sekali ngebut lah, ngebut dalam semalam terus selesai gitu ya. Saya sarankan ini perlu di planning ya, karena ini benar-benar akan dibaca, benar-benar akan dinilai sama mereka. Karena ibaratnya esai ini adalah portofolio kita bercerita siapa kita di masa lalu seperti ini, kemudian kita sekarang posisinya seperti ini, dan kita di masa depan seperti apa gitu. Jadi ini benar-benar akan diakses. Jadi jangan saran saya jangan dadakan mengerjakan ini. Meskipun misalkan teman-teman, oh ya bisa aku mengerjakan ngebut dalam 2 hari gitu ya, karena mungkin IELTS-ku sudah 9, IELTS-ku sudah 8 gitu ya, writing-ku sudah bagus gitu. Tapi saya sarankan tetap butuh untuk refleksi mendalam dan mungkin juga butuh untuk feedback dari orang lain. Karena kadang itu kita kan nggak bisa kelihatan ya blind spot kita itu di mana gitu. Kita nggak bisa melihat oh ini kekurangan kita di mana gitu. Jadi biasanya memang tetap butuh feedback kalau dari perspektif saya ya. Kemudian ini ya secara spesifik detailnya. Jadi 4 esai itu yang pertama leadership experience ini pasti ya karena tadi tujuan utama beasiswa ini mencari calon pemimpin gitu ya. Pasti teman-teman akan diakses nih bagaimana kualitas kepemimpinan kalian dari esai yang kalian tulis. Nah, ini ada banyak poin-poin pertanyaan ya, hampir semuanya akan ada poin-poin pertanyaan dan ini harus banget kalian address di esai. Jadi jangan sampai kalian nulis esai tapi pertanyaan-pertanyaan mendasar dari mereka tidak terjawab di esaiku. Jadi saya biasanya selalu mengingatkan para menti untuk cek ini pertanyaan sudah terjawab belum di esaimu. Cek yang ini udah belum gitu. Jadi minimal banget dengan 300 kata yang ada, pertanyaan-pertanyaan ini tuh sudah ada di dalam esai kalian gitu ya. Minim banget gitu. Kalau misalkan kepengen memang nilainya bagus lah ibaratnya seperti itu. Nah, ini sama ya. Jadi ini relationship building and influence. Ini juga sangat dibutuhkan sama mereka. Mereka pengen assess, pengen cari kandidat, apakah orang ini memang eh, bisa gitu ya, membangun professional relationship. Karena kan ini beasiswa dari pemerintah Inggris ya, lebih-lebih mereka mungkin mencari kandidat yang memang bisa menjembatani gitu ya, menguatkan relasi antara UK Indonesia di di proyek atau mungkin di bidang area teman-teman gitu. Kemudian kalau yang ini ya pemilihan course studinya seperti apa. Nah, ini karena 300 kata ya. Kalau sebelumnya pada aplikasi saya itu bisa 500 teman-teman. Ini cukup juga juga signifikan juga ya, teman-teman. 300 ini pengurangannya juga luar biasa gitu ya. Nah, kalau dulu mungkin strateginya kita tulis tiga-tiganya di esainya. Nah, ini kalau saya baca lagi ya, ini kayaknya kita tidak diwajibkan sih untuk menjelaskan ketiga-tiga pilihan kampus kita. Jadi mungkin satu atau mungkin ya ada strateginya lah ya, mungkin ada menjelaskan kampus-kampus mana saja yang kita pilih dan jurusan mana saja yang kita pilih gitu ya.
Ini nanti juga ada strateginya. Yang intinya jangan sampai kita tidak mengadres apa yang mereka tanyakan. Nah, ini termasuk juga di career plan ya. Career plan juga ini kalau dari menurut saya sih ini butuh refleksi mendalam juga gitu ya. Kalau dari pengalaman saya sih kayak ketika saya tulis esai beasiswa ini kayak saya mencoba mengenal diri saya lagi gitu ya. Saya sebenarnya yang mau saya lakukan di dalam hidup ini apa gitu ya. Kenapa saya butuh sekolah lagi? Kenapa saya harus seperti ini? Apa yang sudah saya lakukan di masa lalu gitu ya. Jadi kayak ibaratnya saya nulis itu sekaligus saya mendalami diri saya gitu ya. Saya mengenal diri saya, kebutuhan saya apa gitu ya. Eh, dan seterusnya. Nah, ini mungkin beberapa ini ya apa namanya poin-poin yang mungkin teman-teman bisa apa namanya pertimbangkan untuk aplikasinya. Nah, mungkin teman-teman akan banyak banget ya dapat konten atau mungkin nyimak video-videonya para awardi di YouTube atau di websitenya para awardi mereka blogging gitu nulis di blognya masing-masing strategi A B C D E dan seterusnya bikin pusing ya saya juga pernah mengalami di posisi itu ya apalagi sekarang sosial media kayaknya sangat masif ya setiap awardi kayaknya punya cerita masing-masing saya nggak menyalahkan itu ya maksudnya teman-teman bisa belajar dari mereka gitu ya. Mungkin teman-teman dapat point of view yang lain, kemudian mungkin teman-teman bisa memapping tuh, oh ya ternyata seperti ini yang aplikan yang unik dan seterusnya gitu ya. Nah, cuman pada saat itu ini juga mungkin pengalaman saya pribadi ya. Saya baru berhasil itu di percobaan kedua teman-teman. Jadi percobaan saya pertama gagal. Kemudian di percobaan kedua itu saya refleksikan lagi apa kekurangan saya. Kemudian salah satunya adalah saya itu ibaratnya nggak upgrade ya. Saya obrak isi websitenya Chevening waktu itu. Kayaknya ada yang bocor nih suaranya. Nah, saya obrak-abrik, saya bener di website Chevening itu ada apa aja gitu ya. Pada saat saya sebelum submit itu teman-teman kisaran mungkin udah hampir hampir 2 minggu ya, saya menemukan esai ini apa artikel ini di websitenya mereka. Jadi ini adalah official panelis feedback yang mungkin teman-teman akan dapatkan juga ya dari tahun ke tahun kayaknya mereka akan update apa saja kayak kesalahan besar gitu ya, common mistake yang para aplikan lakukan gitu ya. Nah, ini yang waktu itu saya dapatkan ya. Where did I go wrong gitu ya, reading committee feedback for applicants. Jadi ini mereka bedah per esai nih ya, leadership and influence itu apa, ada kayak strong point, ada yang apa namanya poin yang lemah seperti apa, poin yang kuat itu esai seperti apa dan seterusnya. Ini saya belajar dari sini juga gitu ya. Jadi saya menghindari apa yang menurut mereka poin yang melemahkan esai saya gitu ya. Jadi saya menghindari itu dan menurut mereka esai yang strong itu seperti apa saya juga mengikuti dari official panelis feedback ini yang memang official dari Chevening yang ngomong gitu ya. Nah ini saya sarankan teman-teman baca ya, baca eh, kalau misalkan memang teman-teman ada waktu gitu ya, memang kalau misalkan waktunya singkat, minim banget baca yang evaluasi dari mereka panelis feedback tahun kemarin. Tapi kalau misalkan waktunya sangat longgar, teman-teman bisa tuh misalkan 3 tahun terakhir atau mungkin 4 tahun terakhir, apa evaluasi mereka untuk para aplikan. Ini kayaknya sangat membantu ya teman-teman ya. Gitu, itu yang saya sarankan banget. Dan ini mungkin yang sangat resmi ya dari mereka. Misalkan teman-teman bingung nih, aku kok kayaknya mentor yang A ngomongnya gini, kok mentor yang B seperti ini. Kan kayak bingung ya, kayak orang nggak ngerjain skripsi, bingung dosen pembimbingnya punya macam-macam opini gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat guideline-nya dari yang official resminya seperti apa gitu. Nah, kemudian di sini untuk pemilihan jurusan ya, mungkin kebanyakan teman-teman yang saya lihat mungkin inline ya, inline sama jurusan S1-nya atau mungkin pekerjaannya gitu ya. Ada juga yang mungkin benar-benar berbeda gitu ya. Misalkan S1-nya pertanian atau mungkin teknologi pangan, kemudian S2-nya dia ngambil education, ambil leadership in education dan seterusnya. Ternyata dia shifting jurusan, dia berubah jurusannya karena justifikasinya juga cukup lumayan kuat. Ternyata di pekerjaannya dia sudah punya pengalaman belasan tahun di sana. Nah, itu juga boleh gitu ya. Jadi mereka itu membebaskan, nggak ada harus misalkan linear subject dan seterusnya nggak ada gitu ya. Selama memang jurusannya itu open untuk international student, insya Allah sih akan ada gitu ya. Kalaupun misalkan nanti nggak ada ya, misalkan jurusannya baru di kampus itu teman-teman tapi interest, nah bisa diajukan lewat sini ya.
bilang ke Chevening, ini ada jurusan baru gini ini tapi nggak ada di databasemu gitu. Nanti disampaikan aja, tell us about a missing course gitu ya. Nah, ini juga mungkin teman-teman bisa lihat ya, barangkali masih masih abu-abu banget atau masih dari kampus apa aja sih yang apa namanya eh, provide jurusanku gitu ya, teman-teman. Ini Chevening juga sudah ngasih apa namanya database-nya juga. Ketik aja di Google ya, find a course gitu ya, find a course cheapening. Nah, nanti teman-teman ngetik di sini gitu. Itu ya. Nah, ini juga ada yang nah ini kemarin yang saya dapatkan juga ya dari official sosial media mereka juga. Ada kemungkinan kalau misalkan teman-teman memilih kampus yang memang masuk ke dalam cheapening partner di Indonesia, itu mungkin peluangnya bisa lebih tinggi gitu ya. Ini kemarin saya nyimak dari salah satu kontennya Chevening juga ada kayak sambutan gitu ya, sambutan dari representatif dari Chevening. Mereka menyampaikan kalau teman-teman milih mungkin ya kan dikasih 3 pilihan ya. Kalau ngambil dari partner universitinya mereka mungkin bisa jadi peluangnya lebih besar untuk lolos gitu. Nah, kemudian ini juga sama, ini kemarin saya juga apa ya, ulik-ulik lagi ya, ulik-ulik lagi. Teman-teman mungkin juga bisa lihat ya, ternyata untuk tahun ini juga ada priority areanya. Ini saya dapatkan informasi ini dari website resminya mereka di slide kayak guidance ya, application criteria ini di Q&A-nya gitu ya. Di Q&A-nya salah satunya ini mereka nge-highlight tentang ini. Priority areanya di promoting growth and prosperity nih ya, building climate resilience dan seterusnya. Nah, ini tapi jangan berkecil hati ya. Barangkali teman-teman juga loh ini jurusanku nggak masuk dan seterusnya, tetap dicoba aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini kan cuman kayak prioritas area ya, jadi bukan berarti kayak mungkin menutup peluang dari jurusan yang lain gitu ya. Nah, termasuk juga mereka ngomong nih masih support banget nih untuk teman-teman yang underrepresented group, kemudian mungkin para para aplikan perempuan ya, perempuan yang mungkin memegang role leadership di sana dan seterusnya, kemudian mungkin juga eh, yang sebelumnya sudah ada koneksi kuat sama UK dan seterusnya. Jadi coba aja gitu ya, coba gitu. Nah, kemudian ini juga saran saya ya. Jadi Tiffany itu di websitenya ya, ini juga mungkin bisa nambah portofolio teman-teman. Mereka memberikan free course untuk siapapun gitu ya. Ini bisa diakses bebas. Ini sangat berkaitan juga nih sama mungkin apa yang mereka lagi cari mungkin ya. Nah, ini kayak five free course for chevening leaders. Ini bisa teman-teman ikuti ya. Bagaimana membentuk karakter leaders, kemudian bagaimana leaders yang mungkin membentuk masyarakat atau mungkin lingkungan yang lebih inklusif, yang mungkin sustainable future ya, mungkin berkaitan sama proyek-proyek berkelanjutan dan seterusnya gitu ya. Ini teman-teman bisa ikuti dan kayaknya sih tidak tidak apa ya, mungkin nggak membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan course ini gitu ya. Ini mungkin akan sangat bermanfaat untuk teman-teman memberikan insight baru tentang bagaimana eh, karakteristik leader yang mungkin mereka cari gitu ya. Ini boleh ya diselesaikan dan bisa juga kan nambah portofolio teman-teman gitu ya. Ini kalau biasanya saya sendiri sebagai apa ya alumni dari beasiswa ini, mereka itu juga masih sering ya teman-teman ya ngirimi kayak newsletter begitu lewat email. Jadi meskipun sudah alumni itu mereka juga memfasilitasi nih kayak beberapa course yang ibaratnya ya agak eksklusif ya, hanya bisa diakses oleh para awardinya aja. Kemudian kesempatan-kesempatan untuk misalkan ada beasiswa kemarin saya juga sempat dapat tuh informasi broadcast yang dari short course dari Cambridge itu saya juga bisa ikut dan dapat beasiswanya juga itu. Kebetulan kegiatannya online ya, nah itu bisa. Jadi mereka open untuk para aplikan maupun yang sudah alumni atau bahkan ketika nanti kalian awardee, ketika kalian menjadi penerima beasiswanya, ketika di UK pun mereka juga ada wahana-wahana pengembangan diri untuk para penerima beasiswanya, gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi menurut saya pribadi sih pengalaman studi di Inggris ya, meskipun hanya 1 tahun, tapi itu pengalaman hidup yang menurut saya worth it lah untuk dikejar, worth it untuk kita perjuangkan, karena memang bisa merubah banyak hal sih kalau dari saya pribadi ya. Jadi kita mungkin bisa melihat dunia yang lebih luas ya. Mungkin ini adalah
Mungkin bagi yang belum pernah keluar negeri ini destinasi pertama negara yang teman-teman injak untuk studi gitu ya. Teman-teman bisa merasakan bagaimana struktur atau mungkin sistem pendidikan yang berbeda, bisa improve bahasa Inggris ya. Ketika saya ini agak ini ya, pas waktu saya pertama kali mendarat di Bandara London Heathrow itu, ya meskipun ini bukan penerbangan internasional pertama saya ya, waktu saya S1 juga saya sempat kayak beberapa kali conference ke luar negeri juga gitu ya. Tapi nyampe di UK itu kayak vibes-nya agak beda gitu teman-teman ya. Kayak, oh saya mendengarkan recording IELTS di mana-mana gitu. Kayak orang itu kan wis ngomong British banget ya, British kental banget. Kayak saya mendengarkan percakapan Harry Potter secara langsung begitu kayak. Jadi kayak, oh beneran ini aku di UK gitu. Itu. Kemudian juga apa ya dapat banyak teman juga ya dari berbagai background, nggak hanya mungkin kalau saya mungkin basicnya kan saya seorang bidan ya teman-teman ya. Saya nggak menutup pertemanan nggak hanya sesama nakes aja atau bidan aja gitu ya teman-teman, saya banyak yang dari berbagai latar belakang ilmu yang menarik juga untuk diajak diskusi gitu ya. Jadi saya apa dapat cerita dari mungkin orang yang dari teknik dan seterusnya gitu. Kemudian ini grow your personal development. Jelas ya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya mungkin teman-teman nanti studi ya, sekolah aja, tapi mungkin ada proses pengembangan-pengembangan yang lain dan juga ada beberapa kegiatan conference yang dibiayai juga ketika teman-teman di sana. Itu opung ya. Ada sistemnya memang kayak nge-war gitu ya, nge-war ada juga yang mungkin diseleksi juga gitu ya. Kemudian karir ya, barangkali teman-teman ada yang sudah sekarang posisinya bekerja gitu, kamu lanjut S2 mungkin bisa boosting karirmu, kalian nanti mungkin pulang dapat promosi jabatan kah, atau mungkin bisa mencoba jenis karir yang baru gitu ya, shifting karir, atau bahkan mungkin membuka peluang kalian bekerja di luar negeri juga gitu ya. Banyak yang seperti ini. Meskipun memang ada ini ya persyaratan kamu harus balik dulu 2 tahun ke Indonesia misalnya. Tapi ini mungkin dengan kamu dapat ijazah dari luar negeri ya, akan terbuka misalkan kamu bekerja di perusahaan-perusahaan global atau mungkin lembaga-lembaga global itu bisa kan meningkatkan portofolio kalian sebagai aplikan. Ini juga sama ya unforgettable life experience. Jadi banyak banget kalau ngomongin tentang studi meskipun sudah beberapa tahun yang lalu ya saya sekolah di sana, tapi kayak memorinya itu ingat gitu ya. Oh ya kayak kayak sekarang aja, oh ya sekarang ini mulai mendekati ini nih apa namanya mulai musim gugur. Oh ya di bulan ini tuh saya pernah clinical placement di rumah sakit ya. Kebetulan kan saya juga ada magangnya juga di rumah sakit. Saya ingat gitu ya. Oh ya saya ingat kayak gini. Oh ya ini kayaknya musim salju nih, bulan-bulan musim salju, musim-musim dingin dan seterusnya gitu. Nah, mungkin seperti itu sih teman-teman ya. Ini mungkin saya nggak bisa nge-attach banyak. eh, Sebenarnya ada sih kayak foto-foto yang mungkin bisa saya share. Cuman ini karena keterbatasan waktu ya. Jadi mungkin kita nanti bisa diskusi aja lebih banyak. Jadi banyak sekali ya opsinya seperti yang tadi disampaikan oleh tim SAC ya. Terus juga itu buahnya mungkin teman-teman lebih terkenalnya mungkin Russell Group ya. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan kampus-kampus di luar itu juga banyak ya yang bagus gitu ya. Terutama mungkin teman-teman yang perlu dititik beratkan adalah carilah kampus, carilah jurusan yang memang itu bisa nge-provide kebutuhan teman-teman ya, yang bisa mengcover eh, nanti teman-teman ketika balik itu butuh ilmu apa gitu ya, atau butuh skill apa, atau butuh sertifikasi apa yang dibutuhkan untuk menunjang future plan-nya teman-teman semuanya. Gitu ya. Mungkin sedikit sharing dari saya, mungkin kita bisa diskusi lebih banyak atau ngobrol lebih banyak ketika di sesi Q&A. Itu mungkin singkat dari saya tentang pengantar diskusi atau mungkin barangkali ada pertanyaan yang bisa kita bahas bareng. Terima kasih teman-teman, saya kembalikan ke Kak Aldelia. Oke, terima kasih banyak Kak Erni atas insight yang udah diberikan ke teman-teman. Tadi luar biasa dan sangat menyenangkan sekali ya kita dengerin pengalaman dari Kak Erni juga. Nah, mungkin teman-teman, oke, udah banyak yang excited dan udah banyak yang tanya nih, ada yang resen juga. Tapi teman-teman nanti boleh resen atau boleh di chat di kolom komentar ya. Dan untuk sesi Q&A, tunggu sebentar teman-teman karena setelah ini ada informasi sedikit dari tim SAC, baru setelah itu ke sesi Q&A. Baik, mungkin langsung saja kita teman-teman ke Kak Hasna. Kak Hasna, dipersilakan. Oke, thank you Kak Adel. Oke, share sini sudah masuk ya? Oke, selamat malam
teman-teman semuanya. Thank you udah stay sampai detik ini ya gitu. Ini aku lihat teman-teman udah ada yang raise hand dan juga nanya di kolom komentar. Nah, buat teman-teman lain bisa disiapkan juga ya pertanyaannya nanti mau ditanyakan ke Kak Erni setelah sesi dari tim SAC gitu. Jadi di awal kan kita sudah kenalan ya sama SAC Agency gitu. Nah, sekarang kita kenalan lagi teman-teman sama SAC dengan program-program yang lainnya gitu. Buat apa sih Kak? Karena kita bisa support teman-teman ya, nggak hanya mengenai persiapan untuk study abroad, kita juga ada persiapan bahasa dan lain sebagainya gitu. Nah, tadi selain program agensi, kita juga ada 3 program lainnya. Yang pertama persiapan bahasa, mentoring beasiswa, dan digital products. Jadi buat teman-teman yang misalnya masih mempersiapkan IELTS gitu, atau masih bingung gitu mulai belajar IELTS dari mana, nanti kita ada kelas persiapannya. Jadi nanti teman-teman bisa konsul ke Mindi SAC terkait persiapan bahasa. Kita ada kelas IELTS, TOEFL, dan kelas-kelas bahasa Inggris lainnya. Kita juga ada mentoring beasiswa yang bisa disesuaikan sama beasiswa yang teman-teman targetkan dan juga digital product seperti TOEFL dan juga IELTS prediction. Nah, buat teman-teman yang wondering gitu, di mana sih Kak SAC Office atau SAC yang online, offline, teman-teman. Nah, itu ada di Semarang. Jadi buat teman-teman yang domisilinya Semarang nanti bisa datang ke SAC Office karena nanti teman-teman bisa konsultasi mengenai program, terus juga konsultasi terkait apply LOA dengan agensi kami dan juga dapat free placement test IELTS, TOEFL dan juga program-program lainnya. Nah, ini ada free class lagi, teman-teman. Jangan khawatir, kita free classnya nggak hanya ini aja ya, teman-teman, chevening gitu. Kita ada free class lagi, nanti tunggu untuk link pendaftarannya ya, nanti kami kirim gitu. Buat teman-teman yang masih mau gitu menggali tentang chevening, nanti bisa join di free class chevening SHC selanjutnya. Nah, kemudian buat teman-teman juga yang lagi mempersiapkan PhD atau S3-nya di luar negeri, nanti SAC juga ada provide program nih PhD Bootcamp yang mana ini dimulai di bulan Agustus ini ya. Jadi buat teman-teman yang lagi siapin S3 bisa secure sekarang seat PhD Bootcamp-nya lewat barcode yang ada di layar ini ya, atau nanti bisa konsultasi ke Midi SAC juga. Nah, ini juga kita ada program-program yang bisa bantu teman-teman ya untuk achieve beasiswa chevening-nya gitu. Nanti langsung aja scan barcode yang ada di sini, langsung ngelink ke Mini SAC untuk konsultasi. Nah, buat teman-teman juga yang dalam waktu dekat ini gitu mau ambil IELTS, kita juga ada IELTS maupun TOEFL prediction ya. Dan kalau misalnya teman-teman klaim di malam ini, kita juga ada special price buat teman-teman yang join di free class malam ini ya. Nanti langsung aja ke Mini SAC gitu untuk secure prediction-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman join program SAC bareng ini ya sahabat yang lain atau teman-teman seperjuangan lainnya gitu. Nanti pastinya ada reward juga dan diskon ya kalau misalnya ngajak teman-teman yang lain juga gitu. Nah, ini juga alumni-alumni SAC ya teman-teman yang udah kami bantu persiapannya gitu. Jadi siapa tahu teman-teman yang ikut free class malam hari ini gitu nanti akan jadi alumni SAC gitu suatu saat. Nah, oke teman-teman, nanti buat yang mau konsultasi terkait program SAC, bisa langsung aja ke Mindi SAC, nanti bisa konsultasi terkait kebutuhannya teman-teman, nanti kami akan bantu rekomendasikan teman-teman ke program yang sesuai kebutuhan teman-teman gitu. Nanti juga bisa klaim diskon ya buat teman-teman yang ikut free class pada malam hari ini. Oke, ini aku lihat udah nggak sabar gitu pada nanya ke Kak Erni, jadi aku langsung kembalikan lagi ke Kak Adel. Thank you. Oke, thank you Kak Hasna. Jadi gitu teman-teman nanti kalau tertarik dengan programnya SAC dan bantu teman-teman juga untuk persiapan cheveningnya boleh banget nanti hubungin adminnya gitu. Oke teman-teman sekarang sesi yang ditunggu-tunggu. Di sini aku udah lihat ada banyak ya pertanyaan yang masuk. Jadi mungkin Kak Erni izin nanti kita jawab dulu untuk 3 pertanyaan di kolom komentar yaitu Kak Kairunisa, Kak AAS, dan Kak Caider. Baru nanti kita move ke raise hand, terus nanti kita kembali lagi ke kolom komentarnya. Oke, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama dari Kak Khairunisa nih, Kak Erni. Upper, upper second class 2 banding 1 itu IP berapa ya, Kak? Minimal 3,0 kah? Tuh. Baik, Kak Erni, mungkin bisa dibantu untuk dijawab ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Adelia. Oke, jadi tadi ya yang terkait IPK, sebenarnya kalau dari Chevening sendiri tuh nggak ada spesifik, maksudnya yang apa ya, ibaratnya mereka nulis IPK itu buat kayak syarat minimal kalian bisa daftar kampus ke UK gitu ya. Nah, kalau misalkan yang upper second class tadi ya, yang seperti tertulis di websitenya itu, ya kemungkinan
kayaknya rata-rata mungkin ya tiga ya, tiga. Tapi secara spesifik, aku pernah tahu juga teman-teman ada juga yang IPK-nya di bawah tiga juga bisa dapat sih gitu. Itu mungkin kayak mereka nulis itu tuh sebagai kayak patokan aja, teman-teman bisa nanti keterima di kampus di UK gitu ya. Karena memang mungkin beberapa kampus di UK kan ada juga ya yang mentargetkan memang mereka mintanya orang-orang yang IPK-nya kumulat waktu S1 dan seterusnya gitu. Kadang juga beberapa kampus itu yang saya lihat mereka ada pertimbangan juga, misalnya kayak saya gitu kan ada profesinya juga ya. Barangkali teman-teman di sini ada yang mungkin profesi kesehatan atau mungkin guru atau mungkin engineer yang ada profesinya, dan itu biasanya mereka akan nggak hanya melihat dari IPK aja gitu ya, ada yang lihat dari transkrip profesi juga. Itu sih Kak Adelia ya. Jadi saran saya sih tetap daftar aja meskipun apa ya, misalkan Kak, IPK aku kayaknya kurang, misalkan cuma 2,9 atau berapa tiga, dicoba aja gitu. Karena mungkin kampus mengaksesnya itu lebih dari itu gitu. Maksudnya tidak hanya melihat dari IPK aja kalau yang saya tahu itu sih Kak. Oke, thank you Kak Arni atas jawabannya ya. Nah, mungkin kita langsung move ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kak AAS. Disabled students, apakah caregiver juga dibayarin ya Kak? Boleh, Kak Arni, silakan. Oke, Hmm. kalau untuk ini ya apa namanya, eh, kebetulan ya disabilitas, mungkin teman-teman yang ada kebutuhan khusus ya, barangkali nanti ngajak ada anaknya atau mungkin ngajak orang tuanya gitu ya. Itu kan ada tambahan Kak. Jadi apa namanya, teman saya waktu itu di satu kohort itu ada yang mereka kebetulan pakai kursi roda ya. Itu kayaknya si pendamping ketika studinya itu dapat setengahnya, setengah dari stipend bulanannya ya, kalau saya nggak salah ingat gitu. Jadi segitu. Nah, tapi nanti akan dikomunikasikan dulu Kak. Jadi nanti ketika waktu di Indonesia itu kayaknya sudah diidentifikasi ya. Misalkan ada yang memang butuh support lebih, akan di-provide sih. Meskipun kayak di websitenya kan nggak ada spesifik informasi itu ya. Tapi mereka kayaknya hal-hal seperti itu bisa dikomunikasikan kok, insya Allah. Karena kan mereka juga highlight ya untuk lebih inklusif gitu, lebih inklusif dengan berbagai background aplikan gitu. Oke, thank you Kak Arni atas ini ya jawaban dari pertanyaan Kak AAS. Mungkin kita lanjut dulu nih Kak sebelum ke Resen. Pertanyaannya ada dari Kak Haidar. Kewajiban balik selama 2 tahun itu dipantau ketat ya Kak. Apakah ada konsekuensi kalau dapat kerjaan di luar negeri sebelum 2 tahun? Gitu. Silahkan Kak Erni. Oke, kalau dipantau ketat ya, ini nggak tahu ini kalau pengalaman saya sih kayaknya enggak ya. Cuman otomatis kamu itu nanti akan dikasih, ditanyai kan, kamu booking tiketnya itu loh kapan gitu. Karena gini, nanti kalau kamu udah diterima itu, kamu akan dapat kayak apa ya, bukan indus, kayak mungkin apa namanya, yang akan monitor kamu selama studi gitu loh. Jadi nanti kamu akan didapat satu apa namanya, orang yang akan memantau kamu selama karena tutor akademik ya. Em, apa ya? Saya lupa agak namanya gitu ya. Tapi selama di sana itu kamu akan diajak ketemuan sama mereka, terus kamu akan ditanya kesulitanmu belajar apa, kemudian bagaimana pengalamanmu selama di UK, termasuk juga persiapanmu ketika nanti kamu mau pulang gitu Kak. Jadi kalau dipantau ketat, ini udah pulang belum dan seterusnya, nggak ada sih yang hal seperti itu gitu. Jadi kayak kita mawas diri aja. Cuman yang pernah saya dengar itu, ketika kalian meninggalkan UK selama periode masa studi ya, kita kan setahun nih di UK gitu. Kemudian misalnya nih, kalian mau pergi ke negara mana gitu ya, dalam waktu yang lama itu wajib lapor. Karena beberapa teman saya pernah nyimak di grup itu sih terdeteksi ya, terdeteksi ketika di imigrasi gitu. Kalau ini misalkan kita nak chevening, kita keluar dari uh, borderline-nya UK misalkan seperti itu. Jadi seperti itu Kak. Terus kalau misalkan untuk kerja, banyak sih teman-temanku kayaknya sekarang itu yang dapat opportunity kerja di luar, bahkan ada juga yang sudah balik lagi ke UK untuk kerja di sana gitu. Jadi mereka kayaknya nggak menutup potensi ya. Ibaratnya kamu harus full ke Indonesia terus nggak boleh kemana, nggak juga gitu. Beberapa temanku yang satu cohort itu sekarang ada yang kerja di bawahnya, ada yang di kampus di UK, ada juga yang kerja di kayak perusahaan farmasi. Bahkan ada juga yang setauku sekarang itu dia ambil PhD di Australia. Jadi
dia tuh langsungan malah itu kayak connected gitu. Lulus langsung pada saat tahun yang sama dia pulang pulang langsung dia terbang ke Australia untuk dapat PhD di sana. Jadi dia daftar kayak RTP apa ya Research Training Program kampus-kampus di Australia untuk S3 gitu sih. Itu Kak yang aku tahu ya Kak ya. Ada juga Kak yang sekarang kayak ikut suaminya karena kebetulan ini jadi dia berangkat nih dia dapat chevening terus suaminya itu sekolah S2 tapi biaya sendiri gitu. Terus akhirnya dia pulang dulu nih yang si cewek kemudian dia balik lagi. Suaminya sekarang kayaknya sudah permanen residen deh udah kerja di sana gitu. Terus si temanku ini ikut sama suaminya juga ada yang seperti itu. Jadi ya macam-macam sih. Bahkan waktu itu tuh aku ingat pas waktu ada farewell party ya kayaknya. Kita kan dikumpulkan tuh satu semua di London semua dari berbagai negara ya. Itu tuh ada satu pemateri narasumber orang Indonesia. Chief ini diundang. Berarti kan aku apa kita anggapnya oh berarti boleh ya orang Indonesia atau Chief ini award di alumni kemudian berkiprah dan jadi permanent resident di sana dan bekerja di salah satu aku agak lupa ya entah government kayak lembaga pemerintahannya sana gitulah gitu diundang sama Cifuning sendiri berarti kan nggak apa-apa ya gitu itu sih kak kalau kak Adelia ya kalau sepengetahuan yang aku tahu gitu. Oke, Kak ini terima kasih ya atas jawabannya. Karena ini masih ada pertanyaan lagi banyak banget ya teman-teman, mungkin bisa dijawab secara singkat juga untuk menghemat waktu juga. Oke, sekarang kita move ke yang sudah raise hand. Mungkin boleh untuk Kak Lutfan terlebih dahulu. Kak Lutfan dipersilakan untuk on mic ya. Oke, iya, makasih. Assalamualaikum. Makasih pertama Kak Erni udah untuk penyampaiannya dapat banyak insight baru terkait em, yang poin-poinnya ya. Saya mau tanya lebih terkait application itu sendiri, khususnya di bagian untuk yang work history. Jadi saya udah mulai menulis di bagian yang data diri sebelum ke yang essay kan ada yang work history. Kebetulan saya posisinya itu sudah mid career sekitar 8 tahun dengan 3 pengalaman kerja. Nah, jadi saya sekarang untuk pengisian yang job description, nah, Kak, kan ada yang tulisannya itu, please provide a brief description of the role and your responsibilities. Pertanyaan saya itu tuh dituliskannya itu dalam format seperti CV kan, misalkan poin-poin, atau misalkan prose dalam bentuk paragraf. Dan apakah dibentuknya itu penjelasan umum kayak seperti role itu tuh melakukan apa? Karena kan mungkin misalkan kalau saya teknis engineer sesuatu, apakah itu perlu kayak dijelaskan lebih untuk general aja, atau bisa seperti CV format yang itu tuh fokus ke teknis dan achievement yang dicapai di role-role itu. Mengingat juga kan terbatas di 100 words kalau nggak saya salah ya, kalau nggak salah saya lihat di forumnya. Jadi lebih ke arah itu sih Kak, teknis pengisian um, brief description of the role and responsibilities dari pengalaman kerjaannya. Dan apakah itu harus tie nanti ke essay yang 4 points itu gitu ya? Ya, makasih Kak. Oke langsung dijawab ya kak Adelia ya. Oke Iya, betul makasih Kak. banyak kak Lutfan untuk pertanyaannya. Jadi seingat saya ya, waktu itu saya itu tulis dalam bentuk poin, Kak. Jadi kayak di CV itu yang kita kan kayak job desk-nya apa gitu ya, Kak ya. Itu secara brief aja beberapa poin. Karena mungkin kadang kan nggak tergambar ya, ini dia misalkan di posisi ini, tapi kesehariannya dia ngapain gitu, Kak. Gitu. Jadi apa namanya, seingatku itu kan melampirkan CV juga nggak sih teman-teman aku kok agak lupa ya. Di halaman lampiran itu kan juga ada attach CV karena itu mungkin kalau kamu mau menjual achievementmu mungkin bisa di sana gitu. Kalian tulis attach aja itu kalian ada prestasi apa di sana. Tapi kalau yang untuk job desk story pekerjaan itu setahuku sih aku seingatku ya kak ya aku tulisnya berdasarkan kayak kita job desk di CV itu jadi kayak Hmm. poin-poin misalkan Oke. membantu kolaborasi penelitian Hmm. antara X dan X kemudian menyusun draft misalkan policy brief dan seterusnya menjembatani nah itu seperti itu kak dan usahakan misalkan kamu memang pekerjaan udah lama ya pastikan yang kamu tulis jenis pekerjaannya itu adalah yang kamu ceritakan di esai. Oke. Heeh, gitu. Jadi ibaratnya kan kamu udah spill tuh dulu tuh kayak history pekerjaanmu seperti apa dan mungkin tadi ya yang seperti saya sampaikan kadang biasanya orang-orang yang udah kerjaan lama itu bingung nulis yang mana. Terus jangan ini jangan berkecil hati juga ya barangkali teman-teman yang misalkan aku belum dapat pekerjaan yang kayak
mungkin susah cari kerja dan seterusnya gitu ya. Kalian ada pengalaman eh, voluntary organisasi itu sangat dihargai juga loh gitu ya. Ini juga aku melihat pas waktu aku ketika di Inggris itu, teman-teman kalau melihat ya banyak banget mereka itu aktivitas masyarakatnya itu jalan. Jadi meskipun misalkan kalian di komunitas kemudian nggak dibayar secara sukarelawan apa-apa itu dihargai. Dan misalkan teman-teman nih, aku nggak tahu ya, misalkan kalian adalah relawan bencana ketika di Aceh gitu misalnya, tulis aja gitu. Misalkan di sisi lain kalian juga punya pekerjaan utama gitu ya, itu bisa terlihat ya kalian apa ya ibaratnya jiwa sosial kontribusinya tinggi kan, ibaratnya seperti itu. Itu sih kalau aku ini kan Kak Lutfan. Jadi mungkin kamu bisa kombinasikan gitu ya. Misalkan di waktu yang sama nih kamu ternyata kerjaan di kantor sebagai engineer iya, terus kamu misalnya aktif nih di forum apakah atau misalkan ikatan alumni, tapi ikatan alumni itu aktif nih, ikatan alumni itu sering bikin baksos apa. Tulis aja nggak apa-apa. Misalkan cuma hanya sekedar misalkan seminggu 2 jam atau seminggu misalkan 3 jam gitu. Oke, Kak. Oke, gitu Hmm. ya. Makasih ya, Kak Erni. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Kak Alvan atas pertanyaannya dan Kak Erni atas jawabannya. Mungkin kita langsung move ke Kak Karisma. Boleh dipersilakan untuk on mic ya, Kak? Oh, oke. Halo Kak, suaraku masuk nggak Kak? Oke, aman, Kak. Oke, mungkin aku tanya tentang isai juga yang tadi ditampilin juga kan ada juga poin leadership, ya leadership gitu kan. Nah sebenarnya tuh dari poin ini tuh si Chevening tuh pengen kita tuh nampilin ambisi kita di skill ini, atau sebenarnya kita tuh harus punya project yang bakal berdampak gitu Kak, entah itu di masa lalu atau di masa depan kayak gitu. Itu pertanyaan pertama aku sih. Terus yang kedua juga karena chevening ini buat orang-orang yang mungkin udah punya work experience. Nah, pas kita S2 itu sebenarnya kita boleh nggak sih kerja di situ, entah itu part time atau full time kayak gitu sih. Kak. Itu dari aku. Oke, langsung dijawab kali Kak Adelia ya. Iya, betul, Kak. Langsung aja. Jadi kalau untuk spesifik leadership ya Kak Karisma ya untuk menjawab essay nomor satu itu kan teman-teman mungkin ini sudah kayak apa ya general rule mungkin ya. Ketika tulis essay itu kita ngikuti metode STAR kan, situation, task, action, result gitu. Itu supaya nanti ketika teman-teman nulis itu lebih mudah dipahami oleh pembaca dan juga mungkin kita apa ya nulisnya itu lebih enak gitu loh. Itu juga yang saya aplikasikan ya. Jadi memang eh, idealnya mungkin ya yang bagus itu adalah kalian ngasih evidence gitu kalian ngasih bukti aku tuh leader loh gitu aku punya jiwa kepemimpinan loh aku bisa jadi apa namanya punya potensi kepemimpinan di masa depan dengan dibuktikan sesuatu yang sudah tak lakukan sebelumnya jadi kalau aku boleh bilang ya ini dari POV ku aja ya esai nomor satu dan dua itu adalah siapa kamu di masa lalu. Ibaratnya itu kan cerita masa lampau ya, tentang leadership, tentang professional networking. Berarti itu kan cara berceritanya Kak Karisma ya. Ya lihat, ibaratnya kamu menjual prestasimu, outcome apa yang kamu hasilkan dari aksi kepemimpinan itu, outcome apa yang kamu hasilkan dari apa ya relasi profesionalmu dengan orang lain sehingga itu mungkin membuat sebuah apa positif impact untuk sekitarmu dan seterusnya. Itu Kak Karisma. Kalau aku jawab pertanyaan satu ya. Kemudian tadi yang nomor dua apa ya Kak? Sorry, aku Kak. Apa Kak nomor dua tadi? Internship ya? Kerja ya Kak? Boleh kerja nggak? Iya, iya betul Kak. Oke, ini mungkin juga part menarik ya. Kebetulan aku tuh kan di Anglia Ruskin University, itu di kota Chelmsford di Essex. Aku tuh nggak ada manusia Indonesia di sana. Kayaknya aku satu-satunya deh orang mahasiswa Indonesia di sana gitu ya, karena anak-anak LPDP juga nggak ada yang ke sana gitu. Kampusnya nggak masuk di listnya LPDP gitu kan, meskipun rankingnya ya sekitar 200-an lah. Cuman aku agak menitik beratkan kampus ini karena kampus ini tuh bisa ngasih aku pengalaman terjun ke lapangan Kak gitu. Aku tuh udah ibaratnya ngincer UK itu udah dari lama ya sejak aku mungkin apa S1 gitu ya. Boleh kerja nggak boleh secara aturan Cipuning itu bahkan mungkin kamu boleh banget gitu ya kerja boleh apa namanya
dapat duit dari situ juga boleh, atau mungkin kalian join di lokal community di sana, masyarakat lokalnya nggak dibayar juga boleh. Seperti yang aku bilang, banyak banget tuh apa namanya, misalnya kayak klub-klub masyarakat pecinta alam, kemudian mereka yang mungkin nanam pohon di weekend, ada mungkin yang di blood bank dan seterusnya gitu ya. Kebetulan kalau aku sendiri sih, karena mungkin waktu itu aku di apa di esek kan nggak ada manusia ya, ibarat di jam shift aku sendiri ya, aku kalau nggak kerja malah aku nggak ketemu sama orang kak gitu, karena teman-teman satu kosku itu adalah para pekerja semua, dan aku adalah satu-satunya orang mahasiswa gitu ya, karena waktu itu aku memang ngebet banget kan, pokoknya aku cari kos yang full perempuan aja, jadi kayak female only, aku nggak mau kayak kos yang campur gitu, nggak mau gitu. Jadi aku kalau misalkan banyak kerjaanku kak di sana waktu itu, ini termasuk contohnya ya kak ya, jadi eh, posisi pas waktu aku dapat ini tuh aku udah menikah kan gitu ya. Terus aku bilang ke suamiku juga, aku boleh kerja nggak di sana, boleh kerja, kerja aja gitu. Tapi yang aman gitu kan. Jadi aku prefer cari pekerjaan yang itu diadakan oleh kampus. Jadi aku di hiringnya sama kampus, bukan misalkan mungkin ada ya teman-teman pernah dengar cerita misalkan masuk Indonesia jadi bantu di restoran, bantu di toko buku, bantu jadi apa namanya di perpustakaan kota lah, atau mungkin ada yang tukang ngepel dan seterusnya gitu. Aku kerja, tapi aku kerjaanku di kampus semuanya, entah itu jadi teaching assistant, jadi kayak gini ya, ada yang jadi kayak student ambassador gitu, terus bantuin ketika ada ini kak apa namanya, misalkan ada open house kampus, representatif jurusan gitu-gitu. Termasuk juga kenapa aku milih kampus ini ya, meskipun nggak ada manusia Indonesianya gitu ya, karena aku dapat kesempatan eh, masuk ke clinical placement di sana. Ini yang aku sebetulnya waktu itu tuh dapat beberapa LOE kan, ada dari King's College, dari sempat dapat Queen's University of Belfast juga dapat, sama University Manchester, Salford Manchester juga kan. Tapi aku tuh karena mereka itu kan mostly kayak apa ya, ibaratnya cuman kuliah di kelas ya, sedangkan aku kan basicku kan midwife ya, bidan gitu ya, aku pengen tahu gimana sih bidan-bidan di sana kalau melayani pasien, gimana mereka kalau nolong persalinan, gimana mereka kalau kunjungan rumah, rumah dan seterusnya gitu. Jadi aku menitik beratkan pada itu gitu. Ini sih kembali lagi ya, mungkin setiap orang kan punya target studinya masing-masing gitu. Kalau aku sih mungkin kalau ranking nggak terlalu ngejar, karena kebetulan di Anglia Skin itu rankingnya itu sekitar hampir 200 ya, 200 sampai sekian gitu. Menurutku nggak masalah sih gitu, karena aku ngejar experience-nya itu, dan apa ya, ibaratnya jurusan kalau misalkan di UK, di kampus di UK kalau sudah offer untuk international student, artinya dia sudah terstandar, ibaratnya sudah ada kayak ini ini layak gitu loh di, diajarkan kepada masa internasional. Dan mungkin kalau yang buat background kesehatan ya, nggak semua jurusan juga mungkin bisa ngasih kamu akses untuk clinical placement ya, karena kita kan nakes dari luar ya, mereka sangat ketat banget gitu ya. Termasuk kalau saya sendiri tuh, saya karena memang ada placement ya di rumah sakit itu, harus mengumpulkan status vaksin sejak di Indonesia, saya tuh harus ngurus SKCK, saya nggak pernah terlibat aksi kriminal dan seterusnya sampai di level provinsi waktu itu. Bahkan waktu itu saya sempat mau dilempar ke Jakarta yang mengeluarkan apa Polda Metro sana, tapi waktu COVID-COVID kan akhirnya nggak jadi sampai segitunya, yang di provinsi bisa gitu. Jadi ya dikembalikan ke teman-teman, makanya mumpung di Chevening ini kan nggak ada kayak list university atau apa, kamu kan bebas ya milih kampus manapun gitu ya. Saranku benar-benar pilih kampus yang itu bisa nge-provide kebutuhanmu di masa depan seperti apa. Sesuatu yang mungkin nggak bisa kamu dapatkan di Indonesia, sesuatu yang mungkin kamu harus terbang dulu ke UK baru mungkin kamu dapat pengalaman itu bisa bisa banget diperjuangkan. Gitu ya. Itu mungkin kalau dari gitu ya Kak Karisma ya, semoga menjawab. Boleh kerja, boleh banget. Gitu, bebas kamu kerja apa. Oke, Kak. Thank you. Mm-mm. Oke, thank you Kak Karisma ya. Kak, mungkin ini terakhir ya Kak dari Kak Erwinten. Boleh Kak Erwinten silakan untuk unmute. Siap, terima kasih Mbak Adelia. Halo Mbak Erni, salam kenal, saya Erwinton. Mm-mm. Saya mendengarkan penjelasan Mbak dari tadi, khususnya ke bagian esai, dan barusan Mbak katakan bahwa salah satu aspek penting, atau mungkin yang terpenting, saya nggak tahu,
dari aspek leadership. Dari kita buat essay itu kalau bisa yang beda gitu. Nah, yang unik. Nah, tadi Mbak bilang kayak gitu. Nah, kemudian Mbak tekankan bahwa ya outcome-nya apa gitu. Artinya aku bisa tangkap bahwa mungkin outcome ini paling penting dari leadership gitu. Semakin besar angkanya, semakin besar dampaknya, semakin baik. Logikanya kan gitu, Mbak. Misalnya, seorang bidan mampu menangani stunting dari 100 menjadi zero stunting, makin bagus gitu. Nah, itu yang pertama, Mbak. Aku mau pastikan itu. Yang kedua, nah terkait eh, apakah terkait leader ini influence orang ini, aku mau memastikan ini, Mbak. Kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu yang itu sesuai SOP kita, sekalipun ada masalah, apakah itu eh, tidak lebih baik dibandingkan kita kerja melampaui SOP dan ada konflik di sana, ada dramanya di sana, ada masalahnya gitu. Itu mau aku pastikan sih. Jadi misalnya kan Mbak, kalau misalnya seorang bidan menangani stunting 100, ya memang itu udah tanggung jawab dia misalnya kayak gitu. Nah beda misalnya seorang bidan penanganan stunting 100 secara bersamaan, dia juga bisa meningkatkan ekonomi misalnya PKK untuk penyediaan makanan stunting. Nah, kan lebih menarik itu. Nah, jadi ini influence-nya kayak gitu. Apakah juga masalah influence harus ada konfliknya dulu atau sebenarnya selama itu tidak ada konflik dalam makna perbedaan pendapat antara satu pihak si Mbak misalnya dengan si pihak yang Mbak pengaruhi itu nggak masalah. Yang penting target tercapai outcome-nya gitu. Itu sih Mbak, terima kasih. Oke, langsung dijawab ya Mbak Delia ya. Ya. Oke, ini menarik teman-teman. Dan ini mungkin biasanya itu yang menjadi kegalauan banyak teman-teman apa ketika nulis esai ya gitu. Lebih-lebih misalkan mungkin kayak Mas Erwin kerjanya sudah lama, pengalaman mana nih Mbak yang mau tak angkat gitu ya? Ini atau yang ini gitu. Kalau udah orang-orang udah kerja lama itu kadang bingungnya di situ gitu. Kalau teman-teman ini yang fresh grade mungkin ya, itu ini mungkin agak sedikit reminder ya. Fresh grade itu biasanya itu kecenderungan itu cerita. Ketika dia jadi pemimpin pemimpin atau ketua BEM, ketua himpunan, hima dan seterusnya. Itu adalah salah satu kesalahanku. Aku tuh baru nyadar ketika oh ternyata mereka itu tidak menyukai jenis cerita kepemimpinan yang mereka tuliskan ketika masih relate sama pendidikan atau ketika jadi student. Jadi ketika tadi ya aku sudah sempat attach apa namanya website official Chevening sendiri yang ngomong panelis feedback itu esai yang ibaratnya lemah ketika kamu ngomongin karena aku sendiri merasa kegagalanku pertama itu aku banyak cerita tentang ketika aku jadi ketua himpunan ketua hima aku cerita di kampus aku gini dan seterusnya gitu ternyata mereka nggak suka gitu mereka lebih suka cerita-cerita ketika kalian berdiri sebagai seorang profesional ketika kalian mungkin apa ya ibaratnya ketemu langsung sama masalah di lapangan itu cerita yang mungkin jauh lebih mereka sukai dan itu mereka state strong point di sana gitu Mas Erwin. Kemudian terkait outcome atau result. Ini kan mungkin teman-teman semuanya ya seperti yang tadi saya sampaikan kita nulisnya itu kan pasti metodenya STAR ya. Situation, task, action, result. Nah, apakah selalu apa ya bermula dari ini Mbak kayak masalah dari drama atau mungkin konflik yang kita selesaikan ya jelas kan kita nulisnya situation gitu ya ibaratnya itu kamu posisikan dirimu sebagai seorang pembaca ya orang itu nggak tahu aku nggak tahu siapa Erwin gitu kan aku tuh tahunya Erwin itu mungkin dari apa yang dia tulis meskipun tidak bisa merepresentatifkan keseluruhan hidupmu tapi setidaknya di esai itu kamu menjual versi terbaikmu jadi yang selalu aku ingatkan teman-teman, angkatlah cerita di mana kamu itu merasa ya bahwa kamu itu kayak bener-bener keluar semua potensi leadermu, keluar semua kayak apa ya kayak effort terbaikmu di dalam hidupmu. Kemudian di posisi itu kamu itu bisa ngasih positif impact untuk orang lain. Itu. Jadi itu yang tadi makanya sih yang saya apa ya yang saya highlight adalah pikirkan, renungkan, nulis esai ini nggak bisa proyek Roro Jonggrang semalam selesai gitu ya. Saya pun sendiri tuh kayak pas waktu memilih cerita itu tuh kayak gonta-ganti. Kok kayaknya ini ya yang lebih bagus, kok kayaknya ini ya yang lebih bagus. Lebih-lebih ya bersyukurlah kalau teman-teman itu selama ini disibukkan dengan hal-hal positif atau teman-teman aktif di banyak kegiatan yang itu berdampak untuk apa ya banyak orang kalian nggak kekurangan konten gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian memang merasa apa ya, kok kayaknya nggak ada yang bisa tak tulis ya gitu. Berarti mungkin
kalian sebagai scholarship hunter perlu berpikir ulang ya, gitu ya. Bukan berarti saya kayak ngejudge kamu bakalan gagal, enggak gitu ya. Mungkin kalian perlu memperkuat portofolio kalian gitu ya. Misalkan kalau merasa di tempat pekerjaan itu pekerjaannya misalkan monoton, kalian bisa tuh challenge diri kalian, gabunglah di komunitas yang memang misalkan kalian interest di sana, atau kalian apa sesuatu yang bisa berdampak ke masyarakat gitu ya, untuk memperkuat portofolio beasiswa kalian. Gitu Mas Erwin. Kemudian eh, untuk keberhasilan tadi, misalkan contohnya Mas Erwin, misalkan saya sebagai bidan, saya bisa menangani angka stunting ya, anak yang mungkin gizi kurang, gizi buruk seperti itu. Angka sebelumnya 100, kemudian ketika tak kasih aksi, angkanya jadi nol. Nol anak yang nggak ada, zero ya, nggak ada anak yang kena stunting lagi gitu misalnya. Memang harus seperti itu Mas Erwin. Dalam menulis esai STAR itu ya, di result itu kalau bisa kamu jangan hanya omdo kayak aku berhasil proyek ini gitu ya, tanpa ada evidence, tanpa ada bukti. Nah, angka tadi yang kita sebutkan itu bisa gitu ya, kita bisa memperkuat argumen kita gitu ya. Dalam artian berarti nggak hanya sekedar kayak aku berhasil, aku sukses, aku ini dan seterusnya, tapi ada buktinya. Buktinya apa? Yaitu jadi mungkin bisa kita sajikan data kuantitatif ya yang ada misalkan persentase angka gitu ya. Misalkan oh ya 100% eh, karyawan yang ada di perusahaan itu mendapatkan apa gitu misalkan atau dan seterusnya angka penting gitu ya supaya apa orang bisa melihat capaian kita berhasil apa enggak itu bisa jadi misalkan indikator keberhasilan aksi kita itu dari angka bisa atau mungkin dari aspek yang lain misalnya nih Mas Erwin aku berhasil menjembatani kerjasama gitu ya sampai terbangun MOU misalnya MOU antara ini sama ini kemudian dari professional networking ini gitu ya eh, akhirnya kita kayak taken kontrak ada staff yang berhasil diberangkatkan sebanyak 5 orang untuk ini kemudian dan seterusnya gitu jadi pikirkanlah indikator keberhasilan itu yang lebih objektif ibaratnya itu orang itu pikirnya oh ya ini dia berhasil gitu ya jadi jangan self claim aku berhasil tanpa ada evidence gitu ya karena mungkin menurutmu berhasil, tapi menurut orang lain enggak gitu loh. Jadi supaya cerita kalian itu lebih meyakinkan, pikirkan juga resultnya itu adalah sesuatu yang menurutku itu memang berhasil, menurutmu juga berhasil gitu. Mungkin dari tadi yang Mas Em ya pikirkan gitu ya indikator keberhasilan itu udah apa saja gitu. Kalau misalkan memang nggak harus selalu ini ya bentuk angka. Kalau angka nggak ya alhamdulillah gitu ya presentasinya lebih meyakinkan gitu. Misalkan tadi dari front bla 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 tuh bla 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 gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Kalian bisa tambahkan lagi yang lain indikator yang lain yang mungkin sifatnya lebih ke kualitatif juga oke gitu. Itu mungkin ya Mas Erin ya, semoga ada gambaran. Dan itu memang harus sih, harus kamu tulis gitu. Baik, terima kasih atas ini ya Kak, jawabannya ya Kak Erni. Semoga menjawab ya Kak Erwinten atas tadi pertanyaannya. Baik, teman-teman, terima kasih atas antusiasnya ya untuk bertanya. Dan di sini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu Q&A kita kebetulan sudah habis. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum terjawab pertanyaannya, bisa ditanyakan di sesi selanjutnya. Karena nanti tadi udah disampaikan juga kalau kita akan ada webinar tentang chevening juga di 4 September. Jadi nanti boleh banget juga ditanyakan di lain kesempatan. Baik, mungkin sebelum aku tutup ya Kak untuk webinar malam hari ini yang sangat antusias juga dari teman-teman semua. Mungkin boleh dari Kak Erni untuk closing statement-nya. Baik, dipersilakan Kak Erni. Oke, terima kasih Kak Adelia. Mungkin closing statement-nya apa ya? Ini kan udah malam ya, mungkin aku bisa kasih semangat aja mungkin ya. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin berusaha untuk mengetuk pintu rezeki sekolah ya, dari beasiswa, entah beasiswa apapun itu, em, saran saya dicoba aja gitu ya, dicoba, coba semua pintu gitu ya, termasuk mungkin Chevening meskipun katanya sih apa ya salah satu beasiswa yang tingkat kompetensinya sangat tinggi ya, apalagi yang tahun ini berangkat ini aku dapat info dari grup CAI juga ya, nggak sampai 30 orang ya, cuma sekitar 20-an orang, jadi berkurang banyak banget. Kalau sebelum-sebelumnya itu sekitar 40 sampai 50 orang, ini cuma sekitar 20-an gitu ya, tapi ya ibaratnya apa ya kalau kita nggak nyoba ya kita kan nggak tahu ya seberapa jauh gitu ya potensi diri kita dan apalagi kan nyoba kan gratis ya gitu loh kita mungkin
apa ya, ibaratnya malah menurutku meskipun toh kalian gagal, kalian tuh pasti akan apa ya belajar dari kesalahan yang sudah kalian lakukan begitu. Jadi belajar dari manapun, apa namanya, lihat ya, terima feedback dari orang lain, kemudian mungkin eh, kalau dari aku pribadi sih pas waktu itu komunikasi dengan orang-orang terdekat gitu ya. Karena kan faktor keberhasilan itu kan banyak macamnya ya. Jadi mungkin tidak hanya sekedar karena kalian punya prestasi, karena kalian punya portofolio kepemimpinan yang oke gitu ya. Mungkin dari faktor yang lain ya. Misalkan kalau kalian sudah punya pasangan, pasangan kalian ridho kalian untuk sekolah. Mungkin kalau kalian sudah punya orang tua, sampaikan keinginan kalian untuk hal seperti itu gitu ya. Jadi minta doanya dan seterusnya gitu ya. Barangkali keberhasilan kita juga berasal dari mereka begitu. Kalau misalkan ada ditanyakan atau apa ya, ada sesuatu yang belum tercover ya, aku sebenarnya itu masuk di sana sih, cukup lumayan aktif bikin-bikin video pendek di YouTubeku. Kalau kalian mau simak silakan kalau mau di sana, atau nanti mungkin bisa mengikuti programnya SAC yang lain. Itu mungkin kalau dari aku Kak Adelia. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah semangat malam hari ini. Baik, terima kasih banyak Kak Arni atas ini ya, semangatnya juga untuk teman-teman. Jadi gitu teman-teman, dicoba aja happeningnya. Siapa tahu tahun ini menjadi keberhasilan dan rezekinya teman-teman semua ya jadi award di happeningnya. Oke, mungkin di sini aku mau ini ya, berikan applause virtualnya dulu untuk Kak Erni. Terima kasih atas sesinya yang sangat luar biasa hari ini Kak Erni. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir dan antusiasnya. Semoga ke depannya teman-teman jadi lebih ada gambaran ya dan dimudahkan juga dalam apply chevening-nya. Baik, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf apabila dari SAC ada kesalahan. Baik, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak. Makasih banyak Kak Iya, Erni. Terima kasih, sama-sama Kak. Sehat sama-sama, selalu. semangat ya. Kak ini Izin terima kasih live, ya Kak. yo izin live.